Gus Dur itu orang menyangka bahwa beliau itu drop out, tidak lulus dari Al-Azhar. Itu salah. Dia itu tidak pernah kuliah di Al-Azhar, daftar ya. Jadi suatu ketika dia itu datang ke tempat saya dan tanya kepada saya, sampean itu masuk di kuliah apa? Saya bilang, saya milih yang baru Gus. Ini ada fakultas yang baru dibuka. Dia tidak tanya alasan saya apa masuk di situ. Dia langsung ngomong saja, ya udah aku ikut. Jadi selama beliau di sana itu belum daftar. Ketika saya bilang saya daftar di fakultas yang baru, dia enak saja, dia bilang saya ikut. Dia tidak tanya alasan saya. Begitu masuk, udah daftar segala macam. Begitu masuk kuliah, dia lihat mata pelajarannya ini. Loh, ini kok mata pelajarannya seperti di pesantren semua ini. Dan saya baru bilang, loh, saya memilih itu pertimbangannya karena saya itu tidak pernah sekolah formal. Saya itu di pesantren terus. Jadi saya cari fakultas yang ada mata pelajarannya mirip-mirip pesantren. Memang itu alasan saya untuk masuk situ. Di samping kalau saya masuk di fakultas baru ini, ujian saya masih agak jauh 4 bulan. Kalau saya masuk di fakultas yang umumnya dimasuki oleh kawan-kawan itu, saya langsung akan ujian sebulan lagi. Nggak bisa saya. Dan beliau nggak tanya ke saya, "Nah, ini pelajaran yang sudah kita pelajari semua ini." Nah memang iya, itu memang yang saya inginkan yang seperti itu. Saya bilang gitu, supaya saya tidak usah banyak mikir-mikir lagi. Saya bilang gitu. Kata beliau apa? Wah ini kan ngabisin umur ini. Jadi begitu bilang begitu, langsung sudah tidak kuliah. Dia langsung daftar ke fakultas sastra di Irak, dan beliau diterima. Dan eloknya itu beliau ternyata lulusnya lebih dulu daripada saya. Itu bisa disimpulkan dalam satu kata, kemanusiaan. Jadi Gus Dur itu paham betul tentang Islam, sehingga beliau memahami Islam itu adalah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa, untuk kepentingan manusia. Jadi karena itu ada pemikiran beliau yang kemudian terkenal pada waktu itu adalah membumikan agama, membumikan Islam. Jadi beliau melihat semua orang itu adalah saudara karena manusia. Tuhan ketika berfirman di dalam Al-Quran juga menyebutnya ya ayyuhan nas, atau kalau kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu. Karena menyadari persoalan ini, karena itu Gus Dur itu sangat menyintai manusia, siapapun manusia itu. Jadi tidak mengherankan kalau orang menyintai Gus Dur, banyak yang menyintai Gus Dur karena Gus Dur menyintai orang. Itu dari segi keislaman ya, dari beliau membumikan Islam itu sehingga membuat orang tidak keder melihat Islam, melihat agama tidak keder. Beliau bahkan membuat orang santai berislam, ria itu santai. Dari segi keindonesiaan ya,
Gus Dur ini cara DNA-nya itu dari atas, dari ayah, kakek, itu adalah orang yang menganggap Indonesia ini rumahnya. Jadi sebelum ada ideologi nasionalisme segala macam, Gus Dur ke atas ini semuanya, dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai Allahyarham Kiai Wahid Hasyim, ibunya, simbah kakungnya dari ibu, semuanya itu adalah orang-orang yang menganggap Indonesia ini rumahnya. Karena itu kita tahu ada ada fatwa jihad melawan penjajahan. Kenapa? Karena dalam kitab kuning yang kecil itu sudah diberitahukan bahwa penjajah itu harus kita lawan meskipun hanya dengan batu. Jadi persoalannya persoalan ini rumah kita. Di sini kita lahir, di sini kita menghirup udaranya, di sini kita bersujud, di sini kelak nanti kita akan dikebumikan. Jadi tanah air ini, Indonesia ini harus disyukuri dengan cara merawatnya. Karena ini Tuhan memberikan rumah, memberikan Indonesia ini luar biasa. Anda tidak akan menjumpai negeri yang seindah Indonesia ini, dengan bermacam-macam flora, fauna, dan manusia-manusia, etnisnya macam-macam, agama macam-macam, tapi mereka bisa menjadi satu dengan bahasa yang satu, sehingga meskipun Anda itu orang Madura, saya orang Jawa, Anda orang Batak, Anda orang Minang, Anda orang Bugis, kita bisa berinteraksi dengan baik sebagai saudara. Jadi Gus Dur ada dua warisan yang kita anak-anak muda ini mesti lihat bahwa beragama itu hanya wasilah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita seharusnya kita beragama itu ya enak, tidak pertentangan, karena agama itu untuk kita, sarana kita, kendaraan kita untuk sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaannya Allah. Sementara yang harus kita warisi dan kita kembangkan di dalam persoalan kebangsaan ini, itu tadi cukup. Sebetulnya kita menganggap ini rumah kita, penghuninya adalah saudara-saudara kita. Secara sederhana begitu. Indonesia ini rumah kita, yang ada di dalamnya adalah saudara-saudara kita. Saya kira kalau kita semuanya bisa mewarisi itu, insya Allah tidak ada masalah ya. Saya kira itu.